Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, sebaiknya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai umat beragama, kita dapat bersyukur atas segala karunia Tuhan kepada kita. Sebelum kita lanjutkan, banyak kita menyerahkan seluruh jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Saya minta salah seorang di antara anak kami membawa kita dalam doa. Ada adik kami Alfa, silakan ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami terima dan Mohon sebelum kita teruskan, saya ajak dulu anak-anak kami untuk menyanyikan sebuah lagu dan nasional kita. Kita ini adalah generasi terus ya, kita patut ya biasa mengajar jasa para kita dunia pendidikan. Untuk itu saya mohon untuk berdiri semua. Oke, kami Mbak. Bangun pemuda-pemudi tiga ya. Bangun pemuda-pemudi Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, ada sesuatu lagi perlu didengarkan dosennya. Alfa hadir Pak. Akhilus Setiawan, Hadir Pak. Arisman Lawan. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang media promosi, maka sebelum saya lanjutkan ke materi yang baru hari ini, Bapak tanya dulu, siapa yang masih ingat apa saja pembahasan kita tentang media promosi? Siapa di antara anak kami yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Kemarin kita belajar tentang apa saja pengertian promosi atau media promosi. Kita belajar tentang saluran media promosi. Nah, media promosi adalah satu cara atau strategi untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat atau khalayak umum. Nah, sekarang kan saluran media promosi ada 4, yang antara yaitu media cetak, media elektronik, media online, dan media produk. Nah, media cetak ini memiliki beberapa contoh seperti brosur atau poster. Yang kedua, media elektronik, contohnya seperti televisi dan radio. Yang ketiga, media online. Di sini kita menggunakan seperti media website atau Google untuk melakukan iklan berbayar. Setelah itu, media online, media produk. Di sini memanfaatkan produk seperti pakaian untuk memperkenalkan produk kepada orang. Apa tujuan yang harus kita capai dalam materi pembelajaran tentang media promosi? Yang pertama, setelah anak kami memahami media promosi, maka diharapkan nanti kepada seluruh siswa kami tahu apa tujuannya. Nah, untuk lebih lanjut dan untuk lebih memahami lagi, saya ajak anak-anak kami memperhatikan tampilan media di atas. Bapak akan tunjukkan apa saja poin-poin pembahasan kita untuk hari ini. Kita masih dalam pembahasan media promosi. Ya, kalau pada minggu kemarin kita belajar tentang pengertian, kemudian salurannya apa saja, maka hari ini kita akan belajar mengenai fungsi daripada promosi itu sendiri.
Nah, ini untuk bagian pertama. Saya ajak anak kami untuk membacakan kepada kita tentang fungsi daripada promosi tersebut. Saya minta kepada anak kami disebut fungsi promosi. Berikut ini terdapat beberapa fungsi promosi terdiri atas satu, informing atau memberikan informasi. Promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi pencipta citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang dikatakan kepada konsumennya dengan mengajukan manfaat baru dari merek yang telah ada. silakan kepada anak kami Carmila ya. Bagian E, tujuan promosi. Berikut ini terdapat beberapa fungsi promosi terdiri atas satu, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan atau category need. Dua, memperkenalkan dan memberikan penambahan tentang suatu produk kepada konsumen atau brand awareness. Tiga, mendorong pemilihan terhadap suatu produk atau brand. Untuk itu, barangkali dari apa yang sudah Anda baca, Anda lihat dari tampilan media kita hari ini, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada satu hal yang saya mengerti, maksudnya promosi pada bagian promosi itu pada bagian nomor satu, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu produk. Itu maksudnya bagaimana? Ya, Anda bisa memberikan tanggapan kepada pertanyaan teman Anda. Ini adalah tujuan yang di atas, menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Nah, untuk itu bagaimana supaya kita lebih memahami lagi materi ini, baik dari fungsi, tujuan dan keunggulan daripada brosur tersebut atau media promosi tersebut, maka kita akan coba buat diskusi sebagaimana biasanya. Nah, kepada anak kami mohon mengambil tempat masing-masing sesuai kelompoknya, ya, yang sudah dinyatakan. Ambil tempat di kelompok Anda masing-masing. Manfaatkan semua media yang ada, apakah dari atas, media buku. Perhatikan ya, KPT-nya barangkali ada yang kurang paham bagaimana cara mengerjakan soal di sana, yang belum bisa dilakukan. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya. Bahasa diperhatikan dulu apa soal pertanyaannya, paham dari dahulu.
kita untuk kelompok satu ya, kelompok satu saja. Silakan kelompok satu ke depan ya. Ya, kepada kelompok satu diberikan waktu. Oke teman-teman, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menampilkan hasil diskusikan. Sebelum kami mempresentasikannya, terimalah salam kami dalam bahasa kita ya. Yau. Oke, kami akan membahas tentang keunggulan brosur sebagai media promosi yang akan dijelaskan oleh teman kami layani studio. Pada teman kami. Bagi teman-teman, saya akan menjelaskan keunggulan brosur sebagai media promosi. Bagian A, fungsi brosur sebagai media iklan dan promosi. Terbagi atas 3 bagian, yaitu informatif, advertising, dan identifikasi. Yang pertama, informatif. Secara umum, brosur yang digunakan sebagai media untuk beriklan memiliki fungsi yang informatif. Sudah jelas teman-teman kalau brosur ini memiliki fungsi untuk membawa ataupun menyampaikan informasi terhadap satu produk ataupun jasa yang telah ditawarkan oleh seorang pemasar ataupun perusahaan. Yang kedua, advertising. Advertisingnya adalah brosur yang dibuat dalam bentuk iklan. Jadi, brosur yang menarik dan unik akan menarik para calon konsumen untuk melihat dan membaca informasi produk atau jasa yang ditawarkan seorang pemasar ataupun perusahaan. Yang ketiga, identifikasi. Desain brosur yang menarik dan komunikatif akan membuat calon konsumen mudah menemukan dan mengenali perusahaan. Selain itu, brosur yang menarik akan memberikan kesan prestis dan kredibilitas yang estetis tersendiri bagi sebuah perusahaan. Jadi ketika fungsi brosur ini akan berjalan dengan baik bila desainnya dibuat semenarik mungkin, seunik mungkin, sehingga benar-benar dipahami oleh masyarakat maupun konsumen yang akan membelinya. Bagian B, keunggulan brosur sebagai media iklan dan promosi. Berikut adalah beberapa keunggulan brosur sebagai media iklan dan promosi produk jasa bagi perusahaan. Yang pertama, sederhana tetapi memiliki sifat langsung to the point atau secara langsung. Karena kenapa sifat brosur ini yaitu memiliki sifat yang jelas, singkat, dan padat tanpa memuatkan informasi yang tidak terlalu penting di dalam brosur tersebut. Yang kedua, brosur dapat dibuat sesuai dengan keinginan sehingga dapat disesuaikan dengan karakter perusahaan dan bisa dibuat dengan berbagai bentuk atau tampilan yang unik. Jadi brosur ini dapat juga kita buat sesuai kebutuhan atau perusahaan atau produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen atau calon masyarakat yang akan membeli produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan. Yang ketiga, biaya yang ditawarkan dalam pembuatan brosur relatif lebih murah dibanding media iklan lainnya, sehingga perusahaan dapat menghemat budget pemasaran. Jadi tentu saja dalam pembuatan brosur ini kita menghemat biaya dengan harga yang relatif terjangkau. Karena kenapa brosur ini dapat kita buat dengan modal hati saja kita bisa mendesain suatu brosur yang menarik dan unik tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan ataupun biaya yang sangat mahal. Yang keempat, perusahaan tetap bisa beriklan meskipun tidak ada petugas yang menjaganya. Artinya karena brosur ini sering ditempatkan pada tempat-tempat yang umum, jadi tidak perlu lagi kita meminta izin untuk mengambilnya. Kita bisa mengambilnya kalau misalnya kita ingin melihat informasi yang ada dalam brosur tersebut. Bagian C, jenis dan ukuran brosur. Jadi jenis dan ukuran brosur ini terbagi atas 3, yaitu brosur tanpa lipat, brosur lipat 2, dan brosur lipat 3. Yang pertama, brosur tanpa lipat. Brosur tanpa lipat ini cukup sering kita jumpai karena bentuknya hanya selembar kertas tanpa lipatan yang memisahkan informasi dalam brosur tersebut. Jenis brosur ini bisa kita pakai untuk memberikan informasi yang lebih singkat dengan sedikit gambar atau foto dalam brosur tersebut. Yang kedua, brosur lipat 2. Brosur lipat 2 ini merupakan brosur yang menyerupai undangan. Contohnya undangan pernikahan misalnya. Untuk brosur ini nantinya kertasnya dilipat menjadi 2 dengan memiliki 4 halaman depan dan belakang, sehingga dapat dimuat lebih banyak gambar ataupun foto dibanding brosur tanpa lipatan. Yang ketiga, brosur lipat 3. Brosur lipat 3 ini dibagi menjadi 3 bagian, sehingga brosur memiliki 6 halaman depan dan belakang. Brosur jenis ini sangat cocok untuk jenis brosur yang membutuhkan space lebih banyak untuk gambar ataupun konten yang akan disampaikan dalam brosur tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
bagian D, fungsi promosi yang akan dijelaskan oleh teman kami cerita oleh teman kami. Baik, saya kembalikan pembahasan kami tentang bagian D, yaitu fungsi promosi. Jadi setelah kita mempelajari tentang fungsi brosur, sekarang kita akan belajar tentang fungsi brosur promosi. Nah, di sini ada beberapa fungsi promosi terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu informasi atau memberikan informasi. Nah, promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada para konsumen. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memprestasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Nah, di sini yang dimaksud dengan memberikan informasi. Jadi kita sebagai perusahaan atau yang memberikan suatu produk, kita membagikannya kepada masyarakat atau yang konsumen yang membutuhkannya. Misalnya di sini kita membuat produk, kita memberikan informasi kepada masyarakat sehingga produk kita atau barang-barang kita yang buat bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi sekitar informasi yang kita berikan tentang produk kita bisa menyeluruh kepada masyarakat. Jadi masyarakat mengenal produk kita dan masyarakat mengenal produk kita dan menginginkan produk kita. Jadi yang kedua adalah persuading, yang dimana membujuk. Nah, di sini media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk memperbarui permintaan pelanggan, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Nah, di sini selain kita memberikan informasi, kita juga sebagai yang membuat produk atau yang memberikan promosi, kita harus membujuk. Misalnya pada suatu informasi atau promosi yang kita buat bisa membuat konsumen atau masyarakat itu tertarik dengan apa yang kita promosikan atau barang-barang yang kita informasikan kepada masyarakat, sehingga produk kita bisa dikenali dan masyarakat meminati dengan hasil produk kita. Jadi sehingga produk kita bisa mendapatkan untung dan juga barang-barang kita bisa terjual dan laris. Oke, ketiga itu remedi, dari mana atau mengingatkan. Nah, di sini iklan menjaga agar mereka perusahaan tetap segar dan ingatan para konsumen saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang dikatakan dampak konsumen. Nah, di mana di sini dikatakan tentang mengingatkan. Nah, misalnya kita sebagai perusahaan atau yang memberikan informasi, di saat kita memberikan informasi atau mempromosikan suatu barang kita, dan di saat itu juga konsumen tidak membutuhkan suatu barang kita. Nah, di sini di dalam rekening ini, misalnya nanti mungkin berbulan-bulan ke depan atau berhari ke depannya, konsumen ini menginginkan suatu produk yang kita promosikan di bulan-bulan lalu. Jadi di sini sebagai iklan atau yang memberikan iklan atau memberikan promosi bisa membuat konsumen itu mengingat apa saja yang kita promosikan di hari-hari sebelumnya. Jadi tidak berpaling lagi kepada produk-produk lain, sehingga konsumen ini mengingat dan mengetahui apa produk-produk yang kita buat sebelumnya. Jadi sekian saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Oke, nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh teman kami Cinta. Teman kami. Baik, saya akan menjelaskan bagian nomor 4, yang mana itu nomor 4 adalah adding value, artinya menambah nilai. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Nomor 5, asisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini.
Bila ada kesalahan mohon dimaklumi, dan jika ada tanggapan atau kritikan maupun pertanyaan dari teman-teman mohon dipersilakan. Dari kelompok satu kelompok tanya dalam ada pada keunggulan brosur sebagai media yang kita beri promosi. Jadi kami di sini salah satu dari beberapa bagian tersebut, yaitu kenapa media brosur dikatakan memiliki keunggulan? Apakah media lain tidak memiliki keunggulan? Coba jelaskan. Baik, kelompok 3 untuk pertanyaan. Kita tahu bahwa media promosi ini memiliki berbagai macam saluran. Dan pertanyaan kami, apakah di antara media itu mana yang lebih? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimana pertanyaan dari kelompok 2 yaitu kenapa media brosur dikatakan memiliki keunggulan? Apakah media lain itu tidak memiliki keunggulan? Jelaskan. Jadi, mengapa media brosur dikatakan memiliki keunggulan? Karena brosur yang menarik dan informatif dapat menarik perhatian konsumen dan memengaruhi keputusan mereka dalam membeli atau menggunakan produk atau layanan tersebut. Nah, itu apakah media lain itu tidak memiliki keunggulan? Itu media promosi yang relatif murah dibandingkan dengan media promosi lainnya, seperti iklan televisi atau billboard. Mungkin itu saja dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Apakah kelompok 2 berterima ada tanggapan? Baik, untuk selanjutnya ini harap dari apa yang sudah Anda kerjakan masing-masing kelompok silakan nanti hasilnya ditentukan dan bisa diulangi yang sudah tersedia masing-masing. Kemudian dari materi yang sudah dikerjakan itu kesimpulannya dari sekian uraian materi kita ini silakan disebutkan ya, pahami apa yang sudah Anda kerjakan hari ini. Seterusnya untuk materi selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang usaha. Ya, coba berperan sebagai wira usaha. Nah, ini pembahasan kita untuk selanjutnya. Seterusnya di rumah silakan bagi waktu, ya. Harus Anda pintar memanage waktunya, waktu belajar harus bisa. Kemudian membantu orang tua tidak salah, tetapi itu bukan prioritas utama bagi kamu, karena Anda adalah pelajar, harus menuntut ilmu setinggi-tingginya demi untuk masa depan Anda. Tetap hargai siapa saja, ya, orang tua di rumah, saudara, teman, tetap saling menghargai. Itu harapan Bapak untuk seluruh
siswa kami. Nah, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu minggu depan, dan sebelum kita akhiri, tadi kita sudah awali dengan berdoa, maka untuk mengakhirinya juga kita harus berdoa. Nah, saya minta salah satu di antara anak kami untuk membawa kita dalam doa untuk agar apapun yang kita lakukan tetap kita pasrahkan hidup ke dalam Tuhan. Kami tanya kepada anak kami layani, silakan bawa kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Benar Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, kembali berucap syukur dan Tuhan pada saat ini, mana Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Ini, terima kasih. Nah, baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan ketemu minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak.